Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijbet Sirhan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Pada tugas 2 kali ini kita akan menjelaskan perintah pada CMD, sekaligus kita mempraktikkannya langsung. Di sini terdapat 20 perintah CMD. Langsung saja kita buka CMD-nya. Di sini perintah pertama yang akan kita coba jelaskan adalah cd atau change directory. Fungsi ini bertujuan untuk berpindah directory. Ketika kita mengetikkan cd, maka tampilan pada CMD akan menampilkan directory kita saat ini, yaitu pada directory C, user, kemudian abit. Untuk berpindah directory kita bisa menggunakan cd titik-titik atau cd directory-nya langsung. Ketika kita mau pindah ke directory user, yang mana directory user ini merupakan directory induk dari abits, maka kita bisa mengetikkan cd titik-titik. Untuk perintah cd titik-titik ini berfungsi untuk berpindah dari directory kita saat ini ke directory induk, yaitu directory user. Kemudian ketika kita ingin pindah lagi ke directory abits, maka kita bisa mengetikkan cd nama directory-nya, cd abits, maka kita akan berpindah ke directory abits. Ketika kita mau berpindah dari directory abits ini ke directory C-nya langsung atau directory root, maka kita bisa mengetikkan cd slash. Perintah cd slash ini berfungsi untuk berpindah langsung ke directory root, yaitu directory C kita. Kemudian ketika kita ingin berpindah langsung ke directory abits, kita bisa mengetikkan cd users slash abits, maka kita bisa berpindah langsung ke directory abits dengan perintah cd user slash abits. Untuk perintah yang kedua ada cls. Cls merupakan perintah yang sangat sederhana pada CMD. Fungsinya untuk menghapus semua tampilan layar yang ada di CMD yang aktif pada saat kita gunakan. Jika kita mengetikkan cls, maka tampilan pada CMD akan kosong semua. Yang ketiga ada cls slash tanda tanya. Untuk fungsi cls slash tanda tanya, semua perintah pada CMD yang kita tambahkan slash tanda tanya akan menampilkan informasi dari perintah tersebut. Kemudian jika ada perintah tambahan yang mungkin bisa dijalankan, dia akan ditampilkan juga di sini. Namun untuk kasus cls ini, karena cls merupakan perintah yang sederhana, maka dia tidak ada tambahan informasi perintahnya. Cls. Selanjutnya ada dir slash cls slash tanda tanya, sama dengan cls. Ketika kita mengetikkan dir slash tanda tanya, maka di sini akan ditampilkan informasi dari perintah dir, yaitu untuk menampilkan list dari file atau subdirectory pada directory. Kemudian di sini ada perintah atau atribut yang bisa kita jalankan bersama dengan perintah dir. Di sini ada dir slash a slash b slash c dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada ipconfig. Untuk ipconfig sendiri adalah untuk menampilkan
konfigurasi IP pada Windows kita. Di sini terlihat IP kita, IP address, subnet, dan gateway. Informasi sederhana yang bisa ditampilkan pada konfigurasi Windows kita. Kita bisa menggunakan perintah ipconfig. Namun ketika kita ingin menampilkan tampilan yang lebih kompleks, lebih detail mengenai IP konfigurasi pada Windows kita bisa langsung ke poin yang keenam ini, menggunakan ipconfig/all. Ketika kita menggunakan perintah ipconfig/all, maka informasi yang disediakan pada CMD akan lebih lengkap. Di sini ipconfig/all, ada IP, ada MAC address, ada DHCP juga ditampilkan di sini. Bahkan DNS-nya pun ada. Jadi kurang lebih sama untuk ipconfig dan ipconfig/all ini, cuma untuk yang /all ini informasi yang disediakan lebih detail. Yang ketujuh ada ipconfig/tanda tanya. Sama dengan kasusnya CLS/tanda tanya dan dir/tanda tanya. Di sini untuk ipconfig sendiri kita bisa jalankan dengan atribut-atribut lain. Di sini ada optionnya, yaitu all yang tadi sudah kita gunakan, release 6, untuk release biasa untuk IPv4 biasa, release 6 untuk IPv yang 6, dan banyak fungsi yang bisa kita jalankan bersama dengan perintah ipconfig. Selanjutnya ada ipconfig/release. Nah, untuk ipconfig/release sendiri fungsinya adalah untuk melepaskan segala konfigurasi pada port Ethernet kita. Di sini kita lihat bahwa kita terkoneksi dengan menggunakan Ethernet. Di sini Ethernet kita terhubung, yang mana sudah ada konfigurasi, berarti di sini kita sudah berhasil mendapatkan IP DHCP client dari server kita. Ketika kita mengetikkan ipconfig/release, maka yang terjadi adalah semua konfigurasi yang terdapat pada port Ethernet kita, terutama DHCP klien kita, akan dihapus, akan kita rilis IP-nya. Yang terjadi adalah internet kita langsung terputus, dan di sini unidentified network, berarti kita gagal mendapatkan IP dari DHCP server kita. Kemudian yang selanjutnya adalah ipconfig/renew. Untuk ipconfig/renew fungsinya adalah untuk mengembalikan lagi konfigurasi yang terdapat pada komputer kita pada port Ethernet, yang berarti kita akan mendapatkan IP pada DHCP server lagi. Ketika kita menggunakan ini, maka internet akan terhubung lagi, yang berarti kita berhasil mendapatkan IP dari DHCP server kita. Untuk perintah selanjutnya kita ada ipconfig/display DNS. Kita clear dulu ipconfig/display DNS.
Nah, untuk fungsi dari ipconfig/display DNS adalah untuk kita melihat DNS apa saja yang tersimpan pada cache komputer kita, atau gampangnya IP dari website mana aja yang ada di cache komputer kita. Jadi ketika kita membuka aplikasi atau kita membuka website, DNS dari website atau aplikasi tersebut akan tersimpan di cache komputer kita, cache memori komputer kita. Fungsinya apa? Supaya memudahkan kita ketika akan membuka website atau aplikasi itu lagi. Jadi ketika kita ingin membuka IP atau website atau aplikasi yang tersimpan pada DNS di cache komputer kita ini, komputer kita tidak perlu merequest DNS lagi dari website atau aplikasi yang akan kita buka itu. Selanjutnya yang ke-11 ada ipconfig/flush/DNS. Untuk ipconfig/flush/DNS ini fungsinya adalah untuk menghapus semua DNS yang tersimpan pada cache komputer kita. Di sini kita lihat banyak sekali DNS yang tersimpan pada cache komputer kita. Ketika kita menulis perintah ipconfig/DNS, maka yang terjadi adalah semua DNS yang tersimpan pada cache komputer kita akan dihapus semuanya. Artinya ketika kita akan membuka website atau aplikasi, maka kita akan merequest DNS baru lagi dari DNS server mereka. Kita sudah bersihkan semua. Ketika kita akan mengecek ipconfig display DNS, maka di sini kosong karena DNS yang tersimpan sudah kita hapus semua. Untuk fungsi yang selanjutnya atau perintah selanjutnya ada ipconfig register DNS. Untuk ipconfig register DNS hanya bisa diakses melalui administrator command prompt, dan fungsi dari register DNS ini adalah untuk mendaftarkan kembali DNS kita ke DNS server. Biasanya kasusnya adalah ketika kita mengganti nama komputer kita, maka DNS dari komputer kita akan berubah juga. Kadang kasusnya adalah komputer lain tidak bisa menghubungi kita melalui DNS, maka yang perlu kita lakukan adalah meregister ulang DNS pada komputer kita ke DNS server. Register DNS. Di sini akan muncul pesan seperti ini, berarti kita sudah berhasil meregistrasi DNS kita ke DNS server. Yang selanjutnya ada ping. Ping kita lakukan untuk mengecek konektivitas kita ke suatu jaringan atau ke satu IP tertentu. Misalkan kita ping ke google.com. Karena kita connect ke internet, maka untuk perintah ping google.com ini berhasil kita jalankan, yang artinya komputer kita ini bisa mengakses google.com. Di sini ada pesan reply from IP Google-nya. Kemudian
timenya 19 milisecond dan time to live 246. Paketnya 4 terkirim semua, nggak ada loss, berarti konektivitas kita bagus. Kita bisa ping juga ke IP. Di sini saya coba cek karena saya terhubung ke Mikrotik. Di sini kita coba ping ke gateway kita. Di sini berhasil. Di sini ada reply-nya. Paket 4 terkirim 4, loss 0, berarti konektivitas kita bagus. Di sini kita lihat perbedaan di timenya. Ini kurang dari 1 milisecond, berarti konektivitasnya sangat bagus. Semakin kecil timenya, semakin bagus konektivitas kita. Selanjutnya ada perintah netstart. Untuk netstart sendiri adalah perintah yang kita gunakan untuk melihat konektivitas kita dan port yang digunakan pada konektivitas tersebut. Di sini kita bisa melihat protokol yang digunakan adalah TCP. Biasanya ada UDP juga. Local address adalah IP kita. Foreign address adalah tujuan dari IP local address ini. Serta di sini ada portnya, misalkan port 143 kita gunakan untuk HTTPS dan state-nya establish, berarti konektivitas sedang berjalan. Yang selanjutnya ada perintah tracer. Tracer sendiri kita gunakan untuk mentrace atau melacak jalur yang digunakan pada satu konektivitas. Misalkan kita untuk mengetes konektivitas kita dengan tadi Mikrotik dengan IP ini, kita ketik tracer kemudian IP-nya, maka di sini kita bisa langsung melihat karena ini merupakan gateway kita, maka di sini cuma ada satu hop, yaitu satu lompatan dari komputer kita langsung ke IP tujuan. Dan ini ada DNS-nya juga. Jadi kurang lebih untuk tracer ini adalah fungsinya untuk melihat jalur mana yang dilewati pada satu jaringan. Kita bisa melihat juga berapa hop atau lompatannya. Jadi untuk jaringan itu kita melewati beberapa titik. Karena di sini kita tujuannya ada gateway, maka di sini hopnya hanya ada satu. Jadi dari PC kita langsung ke tujuan IP yang kita tracer ini. Selanjutnya ada path ping. Path ping ini fungsinya sama seperti ping dan tracer.
Di sini ada hop dan RTT. RTT adalah round trip time, adalah seberapa lama paket kita sampai ke tujuan. Loss dan percentage-nya, berapa paket yang hilang dari paket yang dikirim, dan persentasenya. Kemudian ada IP tujuannya. Yang pertama hop 1 ini RTT nya 0 atau round trip time nya 0 karena ini adalah IP lokal kita, ini komputer kita, jadi ini diabaikan. Yang kedua RTT juga 0, menandakan konektivitas berjalan dengan baik. Yang ketiga, di sini kita ada kehilangan paket, yang artinya hop ini tidak merespon. Kemudian di hop yang keempat ada balasan dengan round trip time-nya 3 milisecond, tidak ada paket yang hilang, berarti merespon dengan cukup baik. Kemudian di hop yang kelima, di sini kita kehilangan paket lagi, artinya hop ini tidak merespon lagi. Kemudian pada hop yang keenam ada round trip time-nya 3 milisecond, tidak ada paket yang hilang. Di hop yang ketujuh sama, tidak ada paket yang hilang, cuma waktunya lebih naik, cuma tidak terlalu signifikan. 17 milisecond masih cukup bagus, tidak ada paket yang hilang. Kemudian untuk IP tujuannya ini dengan tidak ada hilang paket dan round trip time-nya 17 milisecond. Kita kehilangan paket di hop ketiga dan kelima. Ini cukup wajar terjadi karena mungkin pada perangkat di hop 3 dan 5 ini tidak disetting untuk merespon ICMP atau Internet Control Message Protocol. Ini sebagai keamanan pada protokol jaringan, maka ini cukup umum terjadi. Ketika hop ini tidak merespon pun, perintah langsung diteruskan ke hop berikutnya dan sampai ke hop tujuan, maka ini cukup aman karena kita lihat dari RTT nya pun cukup stabil dari 0 milisecond ke 3 milisecond ke 17 milisecond, ini masih sangat bagus artinya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah NS lookup. Pada NS lookup ini fungsinya adalah untuk melihat IP pada DNS ataupun sebaliknya. Ketika kita mengetikkan NS lookup google.com, maka dia akan menunjukkan IP dari google.com. Ketika kita menuliskan DNS google.com, maka di sini akan menunjukkan IP dari google.com. Kalau kita balik gimana? NS lookup IP. Maka dia akan menunjukkan DNS dari Google, cuma di sini menggunakan sistem inaddr.arpa. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita mencocokkan ketika kita ragu terhadap DNS tertentu, kita bisa mencocokkan dengan IP-nya di sini ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya adalah fungsi dari perintah nets, NETSH nets. Kita slash tanda tanya dulu.
Untuk net ini sendiri adalah banyak sekali fungsinya. Mungkin yang cukup umum adalah untuk di sini kita coba praktikkan untuk melihat WLAN mana saja yang sudah pernah terhubung ke perangkat kita. Di sini ada beberapa WLAN yang pernah terhubung. Kemudian kita bisa melihat informasi dari masing-masing WLAN. Untuk perintah ini adalah artinya kita minta informasi dari WiFi enak. Kemudian dengan key sama dengan clear ini fungsinya untuk melihat kata sandi dari WLAN tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat semua informasi yang terdapat pada WLAN enak. Di sini ada keamanan juga, pakai WPA2 dia. Dan sandinya adalah key content-nya ini Bismillah 1. Ini adalah sandi dari WLAN enak. Selanjutnya ada fungsi dari root. Root ini pada umumnya kita bisa gunakan untuk melihat routing table. Caranya adalah root print. Di sini kita bisa melihat routing table kita, ada interface-nya juga di sini, interface apa saja yang tersedia. Ada WiFi, ada Ethernet di sini semua. Kemudian di sini ada routing table-nya. Dan ini ada IPv6 routing table-nya juga. Jadi kita bisa melihat routing table di sini. Dan pada root juga kita bisa menambahkan atau merubah routing pada table dengan perintah root delete, kemudian IP mana yang mau kita delete. Untuk yang terakhir adalah fungsi dari net. Fungsi dari net sendiri adalah untuk mengatur berbagai aspek dalam komputer kita. Kita bisa mengatur akun di sini. Kita bisa mengatur sharing folder juga di sini. Kita bisa mengatur user juga di sini. Misalnya contoh net user, kita akan diperlihatkan berbagai user di komputer kita. Ada 2 user di sini, Abits yang kita biasa pakai. Kemudian ada user guest juga di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait dengan perintah-perintah yang bisa kita jalankan untuk tugas 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.